Terima kasih banyak. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, swastiastu namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di dalam forum ini dan ketemu dengan teman-teman dari media. Saya sangat berharap teman-teman media bisa merasa terbuka dan kita bisa membahas topik yang lumayan berat nih ya, Bang Doli. Jadi saya ingin menyampaikan dulu tahun 2023 ya, tahun 2023 kami dari kampus-kampus se-Indonesia itu melakukan pertemuan. Pertemuan pertama itu dilakukan di Universitas Indonesia, tepatnya di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya saya jadi dosen begitu di FISIP UI, itu ya seperti yang Abang sampaikan tadi udah lebih dari 20 tahun ya, 25 tahun. Ketika kami melakukan pertemuan itu, hal yang pertama membuat kami merasa dekat itu adalah kegundahan dan keprihatinan melihat kondisi di Indonesia. Kami melihat bahwa ternyata 25 tahun reformasi kita itu tidak bergerak maju. Jadi kalau misalnya kita itu forumnya namanya forum FGI itu 25 tahun telaah Pancasila selama 25 tahun reformasi. Kita itu melihat bahwa ternyata yang terjadi sekarang itu jauh dari Pancasila, jauh dari cita-cita reformasi. Jadi kita melihat bahwa misalnya gini, ketika kita reformasi 98, kita ingin meniadakan KKN. Yang terjadi adalah KKN plus dinasti. Ketika reformasi 98, kita menginginkan Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak ditopang terlalu berlebihan kepada sumber daya alam. Yang terjadi adalah dulu kita mengekstrak minyak bumi, sekarang minyak bumi dan nikel. Ya, tambah batu bara. Tambah lagi gitu kan. Tapi yang kedua intinya adalah Indonesia tetap mengekstrak sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, kita ingin punya sistem presidensial yang kuat. Tetapi yang terjadi sekarang gak jelas. Apa kita presidensial ataukah kita parlementer? Kita kemudian menginginkan pemilu langsung. Betul, kita sudah dapat pemilu langsung. Presiden dipilih langsung, gubernur dipilih langsung, wali kota, bupati dipilih langsung. Tetapi apakah pemilu langsung ini telah mensejahterakan? Apakah pemilu langsung yang memilih kepala negara, kepala pemerintahan, ya, setelah terpilih kepala negara dan kepala pemerintahan ini membawa kesejahteraan untuk masyarakat? Dan kita menyimpulkan bahwa tidak. Pemilunya boleh langsung, begitu. Kandidat yang terpilih dari rakyat jelata, yang kita berharap karena dia rakyat jelata, dia paham bagaimana beratnya hidup, gitu kan, sehingga keberpihakannya terhadap mayoritas masyarakat itu kuat. Ternyata tidak. Yang dia lakukan setelah dia menjadi pejabat terpilih, berubah dia menjadi menak, menjadi priayi, menjadi patron, menjadi apapun juga yang kita sebut itu. Jadi akhirnya teman-teman kampus itu berpikir, apa yang salah dengan negara ini? Pertemuan kami itu berasal dari berbagai universitas, berbagai fakultas, dan berbagai generasi. Ada yang generasi senior, super senior gitu, sampai generasi Z, karena mahasiswa di kampus kan ikut
ikut mendengarkan, ikut terlibat. Jadi lintas generasi, lintas ilmu, lintas agama, lintas lah seperti itu. Kita bertukar pikiran. Dan teman-teman dari Fakultas Hukum itu mengatakan undang-undangnya salah. Banyak sekali undang-undang dan peraturan di Indonesia itu tidak bernafaskan Pancasila. Memang tidak membawa misi untuk keadilan sosial. Membawa misinya adalah misi profit. Bahkan BUMN dan BUMD, BUMDes yang diciptakan untuk membawa misi keadilan sosial itu sekarang membawa misi profit, keuntungan, sehingga tidak heran apabila ada jawaban bahwa tidak bisa, BUMN itu tidak bisa membuka provider di daerah terpencil situ. Kenapa? Nggak balik modal. Nggak bisa kita bangun BTS, base transceiver system di daerah marginal begitu, yang hanya melayani penduduk sangat sedikit. Kita bangun, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak balik modal. Loh, jadinya bagaimana? Kemudian kami menyampaikan persis seperti yang Bang Doli sampaikan. Ternyata kita bicara undang-undang dan peraturan tidak cukup, bicara perda tidak cukup. Kenapa? Karena babonnya, payung hukum utamanya, yaitu yang kita sebut undang-undang dasar, itu memang sudah tidak membawa lagi misi-misi keadilan sosial, tidak lagi membawa sila-sila Pancasila. Jadi ada keterputusan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan pasal-pasal di batang tubuh. Dan makin membingungkan karena penjelasan Undang-Undang Dasar itu sudah dihapuskan. Jadi kita bingung. Lalu yang kedua, ternyata memang kita dibingungkan Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, Undang-Undang Dasar kita ini namanya apa? Bahkan di kampus sekalipun, Fakultas Hukum sekalipun bingung. Iya, ini namanya kita undang-undang apa sih? Kita menyebut Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen. Kita menyebut Undang-Undang Dasar 2002. Kita menyebut, ada yang menyebut tetap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang benar disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kalau Bapak Ibu melihat pasal peralihan Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar ini disebut UUD NRI 1945. Kok NRI? Bukankah Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia? Mestinya kan UUD NKRI 1945. K-nya hilang. Kenapa K-nya hilang? Karena memang nafas dari Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen 4 kali ini itu adalah nafas federalisme, bukan kesatuan. Kenapa federalisme? Apa contohnya? Kita lihat adanya DPD dengan sebutan senator, karena mereka mencontoh Amerika. Indonesia itu tidak mengenal Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia itu bicameral dengan DPR dan MPR yang tertinggi. Nggak ada DPD. Yang ada itu adalah utusan golongan dan utusan daerah. Kemudian kami, namanya juga kampus, melakukan studi literatur, membaca semua naskah-naskah, membaca keputusan-keputusan MPR pada waktu itu. Ternyata keputusannya itu adalah memperkuat utusan golongan dan utusan daerah. Karena kita semua mengakui ya pada saat itu ya, zaman Soeharto waktu itu, suara daerah itu kurang didengarkan. Semua kekayaan lebih banyak dipusatkan di Jakarta.
sehingga harus diperkuat putusan golongan dan putusan daerah. Tapi sama sekali tidak ada kepikiran untuk membentuk DPD. Kenapa ada utusan daerah dan utusan golongan? Karena Indonesia bersatu. Karena apa? Karena kerelaan dari daerah-daerah, kerelaan dari golongan-golongan untuk bersatu. Pembentukan Indonesia itu karena komitmen Ibu Bapak. Bukan seperti negara Eropa yang berdiri karena demografi dan geografi. Itu sebabnya Inggris tidak bersatu dengan Prancis karena geografinya beda, demografinya beda. Tapi di Indonesia kita bersatu walaupun demografi, geografi kita beda. Bang Doli ini orang Batak ya Bang, orang Sumatera Utara, saya orang Jawa, tapi kita orang Indonesia ya Bang, kita orang Indonesia. Karena nenek moyang kita berkomitmen. Nenek moyangnya Bang Doli dan saya dan Bapak Ibu sekalian berkomitmen. Kalau kita hanya memperjuangkan suku bangsa kita, nggak merdeka kita melawan penjajahan Belanda. Jadi ada sejarah panjang yang mewarnai itu. Nah kemudian kedua, teman-teman kampus ini berpikir, nah ini mau menjawab pertanyaan Abang. Kita pelajari bagaimana caranya untuk kita maju berbicara dengan politisi, dengan partai politik, begitu. Kemudian dengan DPR, MPR tentunya ya, dengan teman-teman media, dengan teman-teman dari berbagai masyarakat, kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kita harus menyusunnya dalam bentuk naskah akademik. Itulah. Jadi kemudian kami menyusun yang namanya naskah akademik kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kami mempertanyakan itu kenapa kaknya hilang. Kata kaji ulang itu berasal dari atau yang mengusulkan itu adalah teman-teman UGM. Jadi ternyata teman-teman UGM tahun 2006 di dalam forum rektor yang pada waktu itu ketuanya adalah rektor UGM itu sudah mengkaji itu kan artinya mereview, mengevaluasi begitu ya. Nah disitulah mereka mengusulkan namanya kaji ulang. Mari kita mereview nih, yang baik kita ambil, yang buruk kita tolak. 60 kampus itu kalau mau saya sebut itu misalnya kami, saya, UI, IPB, Institut Pertanian Bogor, UGM, Universitas Gadjah Mada, Undip Diponegoro, UNER Surabaya, UNES Jember, UNS Solo, yang Jawa dulu ya, UNS Solo, mana lagi ya? UNER, ya Undip, udah, Undip, UNER, Brawijaya, apa lagi? Unsula, UNES, ya, hampir yang kampus-kampus besar di Jawa. Lalu kemudian ke Bali, Udayana, Unwar, kemudian ke Undana, NTT, NTB, Papua Barat, Papua Barat lagi, Uncen, Universitas Cendrawasih, Unipa, Universitas Unipa, lupa ya? Ya Unipa, Papua. Kemudian Maluku ya, Maluku. Patimura ya, Patimura, lalu pindah ke Sulawesi misalnya Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Gorontalo, Unsrat, Sambutangi gitu ya, Haluoleo, Untat, Tadulako gitu kan, Kalimantan, Mula Warman, UIN Kalimantan Timur, Samarinda, Pontianak itu apa ya, Universitas Tanjung Pura, ya, lalu Sumatera, dari Lampung, banyak ibu bapak, udah terus lanjut ke Aceh. Jadi ini bukan kaleng-kaleng. Tapi selama 2 tahun kami bergerak. Kami bergerak selama 2 tahun dan menulis buku ini selama 2 tahun. Tahun 2024 tulisannya jadi selesai. Namanya buku naskah akademik kaji ulang Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Nah, kami semua bekerja sama berkolaborasi dengan yang namanya FOKO. FOKO itu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri. Dari Angkatan Darat, Udara, Laut, lalu Polri, lalu dari TP Pabri, lalu dari LVRI. Yang sekjen forumnya itu adalah di sebelah kiri kami Pak Bambang Darmono. Di FOKO itu seperti PBB, dia nggak punya ketua, kita nggak pernah dengar ketua PBB gitu kan, kita tahunya sekjen PBB ya. Jadi ya Pak Bambang namanya sekjen FOKO. FOKO itu berdiri tahun berapa ya Pak Bambang? 99. FOKO itu berdiri tahun 99, merupakan forum resmi. Jadi beda dengan forum apa yang kemarin Gibran itu Forum Purnawirawan Prajurit TNI gitu, beda gitu kan. Itu mereka juga menyebut namanya Forum Prajurit Purnawirawan TNI yang berdiri itu baru saja dengan misi menjatuhkan Gibran. Kalau FOKO yang ini tidak, misinya adalah misi kenegaraan. Makanya kampus-kampus mau berkolaborasi dengan FOKO ini karena kita bicara kenegaraan. Karena Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai Ibu Bapak kalau kondisinya sekarang seperti ini. Kalau kondisi Indonesia seperti ini, percayalah nggak akan tercapai itu Indonesia Emas 2045. Mungkin pada waktu 2045 sebagian yang ada di ruangan ini sudah tidak ada. Jadi ya biarin aja ya, kita udah nggak ada kok, terserah gitu kan. Tapi kan nggak bisa, anak, cucu, buyut tetap hidup di Indonesia, tetap ada di sini. Apakah mereka akan menghadapi permasalahan yang sama dengan kita? Tidak bisa. Nah, Ibu Bapak, setelah 2023-2024, kami itu kemudian berkontemplasi, memikirkan, ya namanya juga kampus ya, sampai ubanan, sampai botak gitu, bisa menulis buku naskah akademik itu. Nah, tahun 2025 kami itu keliling Indonesia untuk apa? Namanya sosialisasi buku naskah akademik, begitu. Nah, disitulah Bang kita ketemu. Ketika kami di Lampung, rupanya salah satu pembicara, salah satu guru besar di Lampung, sohibnya abang ini langsung kotak-kotakan. Bang Doli ya, kita ketemu lagi, nyambung lagi pada waktu itu. Nah, kami keliling kampus Ibu Bapak. Baru saja 2 minggu yang lalu kami selesai dengan di UI. Di UI namanya Conference 80 tahun Membumikan Pancasila. Nah, dari conference itu kami semakin kuat. Selama 80 tahun membumikan Pancasila, hari ini Pancasila tidak lagi menjadi pedoman untuk undang-undang dasar kita. Akibatnya turunan dari undang-undang dasar ya kacau. Sebelum kami di UI, kami melakukan seminar di Palembang, di Universitas Sriwijaya. Sebelumnya di Lampung, sebelumnya di Bali, sebelumnya di Semarang, sebelumnya di Solo, sebelumnya di Jogja, sebelumnya di Jember, ya, dan seterusnya. Dan di dalam roadshow keliling 2025 ini, dalam mensosialisasikan undang-undang dasar ini, ternyata kegelisahan dan keprihatinan teman-teman di daerah itu luar biasa. Kalau di Jakarta ini saya melihat geliatnya tuh begini ya, tapi di daerah tuh udah begini. Ini mau kemana sih sebetulnya Indonesia ini? Kita selalu dipertontonkan dengan kemewahan, dengan pembangunan di sana sini, membangun dari pinggir, tapi yang kejadiannya itu ya tol di Jakarta tuh naik berapa tingkat tuh sekarang ya? Dari sini pembangunan tol luar biasa, pembangunan LRT, MRT kayak gitu kan. Di daerah nyari makan 1.000-2.000 aja susah. Kehidupan petani itu betul-betul luar biasa beratnya, bukan
luar biasa mudah. Jadi kembali lagi, terakhir saya ingin sampaikan Ibu Bapak, kegelisahan yang disampaikan Bang Doli itu sangat dirasakan di kampus dan sangat dirasakan oleh masyarakat, tetapi mungkin masih dalam bentuk silent. Mungkin Bapak Ibu wartawan di sini merasa kok kami belum tahu ya. Betul. Kenapa? Karena gerakan kampus ini dan gerakan dari FOKO, kami ini bekerja. Kami ini berhati-hati sekali. Kenapa? Karena ini adalah gerakan yang bukan hit and run gitu loh Bang. Jadi kita ini estafet kan, pelan-pelan tapi terus iya gradual. Maraton, ya. Kalau lari itu ibarat maraton. Jadi jangan sampai kita kehabisan napas di akhir, nggak nyampe finish kita. Jadi kita tenang. Tapi kemudian kita menyampaikan pelan-pelan. Coba pikirkan bahwa ini super penting dan ini mendesak. Enggak kok, nggak terasa apa-apa. Nanti kalau tiba-tiba terjadi sesuatu di negara ini, apa yang jadi pegangan? Misalnya nih, sibuk kan, Gibran turun. Terus apa yang terjadi? Prabowo juga turun, karena mereka kan satu paket. Jadi intinya banyak hal yang sesungguhnya mesti kita antisipasi. Dan jangan lupa juga bahwa kehidupan di masyarakat bawah itu sudah semakin lama itu semakin berat. Apalagi ini sekarang, apalagi yang mau naik tuh tarif, apalagi yang mau naik di daerah juga berat sekali. Kita ini masih diam-diam, tetapi kalau tiba-tiba bergerak, rusak, ancur-ancuran, mau menjadi 98 kedua, kan nggak mau ya. Nah, kita harus memikirkan itu. Saya cukupkan, nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih banyak. Yang pertama saya ingin menyampaikan ada perbedaan antara amandemen dengan adendum. Ya, amandemen itu artinya perubahan. Yang kita lakukan ini, kita memang mau melakukan perubahan. Tetapi setelah kita melakukan perubahan, itu harus kita adendum. Adendum itu adalah meletakkan perubahan itu sebagai lampiran. Jadi naskah aslinya tetap, lalu ada perubahan-perubahan. Seperti ya, misalnya kalau kita lihat konstitusi Amerika, dia punya konstitusinya. Kemudian ada amandemen 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu adalah metode adendum. Ketika tahun 99 MPR kita mau melakukan perubahan, mereka menuntut dengan metode adendum. Jadi generasi setelah kita itu tahu yang naskah asli mana, perubahan mana. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu dia hanya amandemen, perubahan. Kita tidak tahu mana yang asli, mana yang dirubah. Jadi sekali lagi ya Ibu Bapak, satu, yang kita minta itu adalah adendum. Jadi setelah di amandemen kita masukkan adendum. Perubahan-perubahannya dimasukkan di lampiran. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, tadi bicara mengenai abolisi dan amnesti. Itu memperlihatkan bagaimana kekacauan di dalam sistem hukum Indonesia. Sebetulnya yang tertinggi itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Katanya Mahkamah Agung. Tetapi yang memberikan keputusan final dan mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah Konstitusi dong yang tertinggi. Nah itu rancu. Sehingga setelah kita berbincang-bincang dengan para ahli hukum, kita menyarankan adalah menetapkan Mahkamah Agung yang tertinggi. Jadi yang keputusannya final dan mengikat itu adalah Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi itu menjadi bagian atau subordinat dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bidang konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi Mahkamah Konstitusi yang melakukan keputusan final mengikat. Begitu juga ya kamar, istilahnya kamar. Terima kasih. Mahkamah Agung, Kamar Konstitusi. Mahkamah Agung, Kamar Peradilan Militer. Mahkamah Agung, Peradilan Agama. Seperti itu. Sehingga tidak membuat kacau seperti ini. Tentu itu adalah hak presiden untuk melakukan abolisi dan amnesti dan lain-lain ya. Itu hak prerogatif beliau. Tetapi tidak boleh juga itu digunakan tanpa alasan yang tepat seperti itu. Alasan tekanan dengan tong lembong dengan hasto itu karena ya kita sudah tahu lah ya alasan khusus. Tetapi itu juga memperlihatkan kekacauan dari hukum tata negara di Indonesia. Nah, di dalam kaji ulang yang kami usulkan, kita harus menata itu hukum peradilan. Termasuk juga mengapa undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR kemudian dibatalkan oleh MK. Sering. Dan yang mengajukan pembatalan bisa, mohon maaf ya, mahasiswa yang dari universitas nggak jelas, organisasi LSM atau individu seperti individu biasa ya, orang yang emang dia ngerti, kita juga ragu-ragu ya, emang dia ngerti seperti itu, tetapi bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Ngaco. Padahal DPR ketika dia melakukan formulasi policy, melakukan satu proses undang-undang, perundang-undangan, itu kan melalui berbagai tahap, berbagai hearing, RDP dengan ini, dengan itu, dan juga dengan naskah akademik. Tapi tentu juga harus diakui ada agenda-agenda di belakang layar, baik yang terkait dengan uang, terkait dengan kekuasaan, terkait dengan kartu truf yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti itu ya. Nah, sehingga saya tidak melihat bahwa proses perundang-undangan yang salah, tetapi saya melihat proses hukumnya yang salah. Bagaimana ini peradilan hukum di Indonesia, proses hukum, struktur hukum. Nah, kembali lagi kita bicara di level negara. Ketiga, bicara mengenai pemilu presiden. Ini tadi kita belum bahas ya, belum sempat bahas. Tadi saya ingin menyambung, Pak Bambang menyampaikan bahwa ketika kita bicara mengenai otonomi daerah, hubungan nasional pusat daerah dan seterusnya, kita melihat otonomi daerah kan. Kemudian melihat di mana nih kita letakkan, yaitu di kabupaten kota, dan di gubernur menjadi perwakilan pemerintah pusat. Satu lagi adalah kami mengusulkan pemilu presiden ditiadakan, pemilu presiden langsung ditiadakan. Pemilu presiden dipilih dilakukan di MPR, baik presiden maupun wakil presiden. Loh, kenapa begitu? Indonesia nggak demokratis dong, nggak pemilu presiden. Mundur dong Indonesia yang tadinya demokratis. Nggak ada mundur-mundurnya. Presiden Amerika juga nggak dipilih secara langsung kok. Presiden Amerika dipilih melalui apa? Electoral college, perwakilan. Tidak semua warga negara itu mengikuti berita-berita negara. Tidak semua warga negara mengikuti permasalahan-permasalahan, proses-proses, tahapan-tahapan, enggak, sebagian besar cuek. Jadi, ketika melakukan satu pemilihan, yang dilakukan itu adalah apa? Adu program. Yang sekarang terjadi apa? Adu-adu bansos kan? Adu-adu bagi-bagi susu, adu-adu bagi-bagi skincare. Duit dari mana? Kalau nggak ngambil duit APBN, APBD, sekarang duit apa? Duit pinjol. Kasihan rakyat kita yang terlibat pinjol, kemudian yang terlibat judol, bukan cuma masyarakat jelata, orang kampus juga banyak, ibu bapak. Dosen mahasiswa kita terlibat pinjol dan judol. Habis. Kenapa? Karena tuntutan hidupnya
yang luar biasa, semakin lama semakin meningkat. Bayar listrik aja coba, dalam 10 tahun terakhir udah naik berapa kali lipat. Belum lagi bensin, yang mengatakan bahwa Pertamina untung bertriliun-triliun. Direktur Pertamina aja gajinya 4,6 miliar. Freeport, berapa gajinya Freeport? Itu yang mahasiswa apa? 5,8 miliar satu bulan, ya? 5,8 miliar satu bulan. Direktur Pertamina 4,6 miliar satu bulan. Google lah, Bapak Ibu wartawan. Apa pantasnya orang tersebut bisa gaji satu bulan bermiliar-miliar, sedangkan ada saudara-saudara kita dapat 10.000 sehari buat ongkos makan istri sama 4 orang anaknya, terus setengah mati. UMR aja susah. Gak pantas kan? Nah, itu yang membuat kita harus berpikir, enggak, permasalahannya di sistem ketatanegaraan harus diatur. Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tidak bisa presiden yang terpilih kemudian, mohon maaf ya, misalnya kayak Pak Jokowi, tiba-tiba, oh iya kalau gitu ibu kota negara pindah aja ke IKN, semua sumber daya kita pindahkan ke IKN. Habis itu selesai. Apa IKN jadinya apa sekarang? Udah jelas. Kemudian mohon maaf juga Pak Prabowo datang dengan ide makan siang gratis, semua sumber daya makan siang gratis. Entar aja nih presiden yang lain kita terpilih. Oh, besok-besok kita harus tampil perempuan dan laki-laki Indonesia cantik dan ganteng, harus pakai skincare. Ayo, kan kita nggak bisa memprediksi bagaimana pola pikir seseorang. Dengan masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin susah hidup, semakin pendidikannya rendah, yang maaf saya juga dari kampus, salah satunya permasalahan juga dari kampus. Karena kampus tidak lagi bisa mendidik mahasiswanya dengan baik. Kenapa? Karena sangat terbebankan oleh pekerjaan-pekerjaan administrasi. Habis itu kita dituntut untuk World University. Ya elah, akses jurnal aja susah. Kalau kita nulis artikel mau masuk di jurnal ibu pikir, bapak pikir gratis? Enggak, bayar. Fakta itu. Kita kalau mau masukkan artikel, kita kan harus masuk di publish ya, terpublikasi tulisan kita. Tulisan kita itu kita kirim ke jurnal, baik jurnal Indonesia maupun jurnal luar negeri, kita harus bayar. Bukannya kita kemudian dapat honor karena kita menulis artikel. Zaman dulu kalau kita nulis artikel, diterima artikelnya oleh Kompas bayar. Kita bikin artikel kemudian kirim kemana lah, Suara Pembaruan bayar, kasih honor jadi payah kita menulis artikel koran itu. Sekarang enggak, kita yang membayar supaya artikel kita itu diterbitkan. Apalagi jurnal-jurnal internasional itu minimal 40 juta, 50 juta. Siapa yang bisa punya uang segitu banyak? Akibatnya apa? Akibatnya mahasiswa nih mau lulus, ibu butuh duit ya, bayar. Begitu yang terjadi. Kalau korupsi kapur udah lewat, korupsi spidol udah lewat, nggak cukup lagi. Mau kita terus seperti itu? Sekarang ini Bapak dari yang tadi, ini kita harus hati-hati kayak gitu ya. Loh, jangan lupa ya, saya memang sepakat dengan Bapak di sebelah ini bahwa Indonesia itu dikuasai oleh 7 orang atau 9 orang ketua partai. Tapi jangan lupa 9 ketua partai itu dikontrol oleh 9 naga. Hah? Sedangkan kita cuma 9 cacing. Karena mereka disandra. Begitu bukan? Tapi kenapa ketua partai disandra? Kenapa anggota partai disandra? Anggota DPR disandra? Karena sistemnya membuat seperti itu. Jebakan gitu. Jebakan Batman. Mau nggak mau, ketika kita menjadi anggota DPR, kita kampanye, kita harus punya uang. Tidak hanya bicara mengenai kos politik atau bayar kasih amplop orang-orang pemilih ini, kayak gitu. Kenapa begitu? Karena sistemnya seperti itu. Karena dia harus mengeluarkan tadi saksi. Kenapa? Low trust. Kita kan low trust society. Sistemnya Bapak Ibu, sistemnya membuat semua orang itu tersandra, siapapun presidennya. Proses demokrasinya
pemilunya demokratis, demokrasinya ini itu, yang terpilih Jokowi. Jokowi akhirnya melibatkan diri juga dengan 9 naga itu. Kenapa? Karena dia butuh uang buat bayar ini, bayar itu, bayar influencer. Coba Raffi Ahmad kalau dibayar itu berapa? Hah? Bisa dia punya mobil mewah. Berapa mobil mewahnya si Raffi Ahmad itu? 20, 25. Uang dari mana? Jadi Bapak Ibu, betul, bicara mengenai perubahan konstitusi harus hati-hati. Tapi saya ingin garis bawah terakhir, bahwa negara ini adalah milik kita. Kita harus berdaulat di negara kita dan harus kita rebut. Tidak akan ada yang mau membantu membangun negara ini kecuali warga negara Indonesia. Dan orang-orang itu yang punya berapa ratus hektar itu tanah itu, yang pagar laut itu, yang sudah tidak ada kedengaran lagi pagar laut, yang bensin oplosan, Pertamina oplosan itu. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi isi bensin, Pertamax bukannya udah semakin berkurang ya? Saya bolak-balik kalau isi bensin Pertamax tuh pasti habis kosong. Karena mereka berpikir untuk yang lain lagi. Apakah mau begini terus? Kami membutuhkan bantuan Ibu Bapak dengan laptop. Kalau dulu ngomongnya kan dengan pena, sekarang udah sedikit ya yang wartawan dengan pena. Dengan jari-jari tanganmu itu loh, bantu kami untuk merebut kembali kedaulatan negara ini. Terima kasih.